warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitrah dengan NIM 2202076020012. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi yang telah saya lakukan di mata kuliah Sosiologi dan Psikologi, di mana untuk memenuhi tugas dari dosen Ibu Dr. Syamsidah MPD dan Ibu Dr. Randa Ratnawati Tawani MHum. Pengertian sosiologi dan psikologi. Menurut Paul B. Harton, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan pemahaman mengenai kehidupan kelompok dan produk kehidupan yang dihasilkannya. Sedangkan menurut Sordjarno Soekanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Kemudian pengertian psikologi menurut Plato dan Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Sedangkan menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan yang timbul. Di sini warung yang saya observasi kali ini adalah warung lesehan Pak Daeng, yaitu berlokasi di Metropolitan Residence Jalan Andi Jema nomor 90222. Tahun berdiri 2015, pemilik Ahmad Tonang. Jam operasional itu setiap Senin sampai Minggu pukul 9.00 sampai 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jumlah stafnya itu kurang lebih dari 25 orang. Sejarah Pak Daeng. Pak Daeng merupakan salah satu cabang anak dari CV Daeng Kuliner Makassar yang berdiri sejak tanggal 12 Mei 2006. Pada awalnya, perusahaan ini hanya memiliki satu store dengan nama Coto Daeng. Namun, seiring berkembangnya waktu, perusahaan ini kini memiliki 7 cabang, salah satunya adalah lesehan Pak Daeng ini. CV Daeng Kuliner ini didirikan oleh Ahmad Tonang. Daeng Kuliner ini berdiri dengan prinsip saling memahami, saling menghargai, dan tenggang rasa yang dalam perbedaan untuk mencari kebaikan yang sebenar-benarnya bagi semua pihak, dan berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah dan sebagai wadah untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional dan mandiri. Selanjutnya ada alur pelayanan. Alur pelayanan yang pertama adalah memberi 3S, senyum, salam, dan sapa ketika kita masuk. Yang kedua, pelayan mengantarkan kita ke meja yang akan ditempati. Yang ketiga, pelayan memberikan daftar menu dan merekomendasikan beberapa menu, kemudian mencatat dan mengulangi kembali pesanan kita. Yang keempat, pelayan memberikan daftar pesanan kepada bagian dapur atau chef. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan terima kasih ketika kita sudah pulang. Di sini interaksi yang terjadi ada 3. Yang pertama, antar individu sesama karyawan, di mana dilakukan dengan berinteraksi secara verbal, berbicara satu sama lain. Kemudian ada captain order, di mana interaksi karyawan terhadap tim kitchen dalam menyampaikan pesanan pelanggan. Yang kedua adalah interaksi antar karyawan dan konsumen. Para pelayan melakukan interaksi dengan konsumen dengan sangat baik. Para pelayan tersebut memberikan senyum ramah dan selalu meminta izin terlebih dahulu kepada kita. Selanjutnya, interaksi yang ketiga ada interaksi antara atasan dan karyawan yang terjadi di mana sebelum kegiatan dimulai akan dilakukan briefing terlebih dahulu antar sesama karyawan dan atasan. Selanjutnya, sistem pemasaran. Warung lesehan Pak Daeng dalam sistem pemasarannya masih menggunakan interaksi secara langsung, yaitu dari mulut ke mulut. Selain itu juga dapat dicari di Google Maps karena lesehan Pak Daeng ini juga populer dengan rating bintang 4,2. Lesehan Pak Daeng ini juga dipromosikan oleh beberapa akun TikTok sehingga menjadi rekomendasi tempat makan yang ada di Makassar. Sistem pembayaran di sini ada 2, yaitu yang pertama membayar secara tunai, yang kedua membayar dengan non-tunai dengan menggunakan debit dan dengan menggunakan QRIS. Sistem pemesanan. Sistem pemesanan di warung lesehan Pak Daeng sendiri adalah pelayan datang ke meja kita, kemudian memberikan menu, serta merekomendasikan menu yang best seller.
Setelah itu, pelayan akan mencatat menu yang kita pesan lalu diberikan kepada tim kitchen. Selanjutnya ada jenis usaha. Warung lesehan Pak Daeng ini termasuk jenis usaha yang benar-benar mengambil banyak keuntungan dari hasil penjualannya, di mana produk yang dijual itu berbagai macam seafood, nasi goreng, berbagai jenis menu masakan ayam, dan lain-lain. Warung lesehan Pak Daeng ini juga menetapkan pajak pelayanan ketika kita membeli. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatannya, di mana makanannya yang beragam, lokasinya yang strategis, serta konsep desain interiornya yang sangat menarik. Kemudian ada weakness atau kelemahannya, yaitu lesehan Pak Daeng ini tidak memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan Facebook sebagai media dalam pemasarannya. Yang ketiga ada opportunities, di mana makanannya yang enak-enak sehingga memungkinkan banyak pelanggan yang datang serta adanya fasilitas teknologi yang memadai. Kemudian ada threats, di mana banyaknya pesaing dan kenaikan harga bahan baku makanan yang tidak stabil. Di sini ada dokumentasi yang telah saya ambil pada saat melakukan observasi di warung lesehan Pak Daeng. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.